Banyak orang berjalan, berbicara, bekerja, bahkan mencintai, dalam keadaan terjaga secara fisik, mata mereka terbuka, tubuh mereka bergerak, dan pikiran mereka aktif. Tapi apakah itu berarti mereka benar-benar sadar? Atau hanya menjalani hidup dalam pola otomatis yang nyaris seperti tidur? Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara kesadaran biasa dan kesadaran spiritual. Kesadaran biasa adalah kemampuan untuk mengenali hal-hal eksternal, nama seseorang, letak kunci mobil, daftar tugas harian. Ini adalah fungsi pikiran praktis yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia. Namun, kesadaran spiritual jauh lebih dalam. Ia bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan, tapi tentang siapa yang menyadari bahwa kita sedang berpikir. Seseorang yang sadar secara spiritual tidak hanya tahu bahwa ia sedang marah, ia menyadari keberadaan kemarahan itu tanpa larut di dalamnya. Ia mampu berdiri satu langkah di belakang emosinya, memandang dari ruang batin yang tenang. Kesadaran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari lewat buku atau diperoleh lewat logika. Ia muncul seperti fajar, perlahan namun tak terbantahkan. Ketidaksadaran spiritual sebaliknya adalah kondisi di mana kita kehilangan jarak antara diri dan isi pikiran serta emosi. Kita mengira bahwa kita adalah kekhawatiran itu, adalah kekecewaan itu, adalah penyesalan itu. Kita menjalani hidup seperti sedang ditarik oleh benang tak kasat mata yang disebut reaksi. Reaksi terhadap masa lalu, terhadap luka, terhadap harapan yang belum terwujud. Dalam kondisi ini, pikiran menjadi tuan dan kita menjadi pelayannya. Kita terjebak dalam arus batin tanpa pernah menyadari bahwa kita sedang terbawa arus. Kita bicara karena harus bicara, marah karena merasa berhak, cemas karena tak tahu cara lain untuk hidup. Inilah tidur spiritual yang paling dalam, ketika kita tidak tahu bahwa kita sedang tertidur. Namun, kesadaran spiritual bukanlah konsep yang jauh, asing, atau eksklusif. Ia selalu tersedia, senantiasa hadir, menunggu untuk dikenali. Kesadaran spiritual adalah saat kita berhenti, sejenak, dan menyadari bahwa kita ada. Bahwa kita sedang bernapas, bahwa kita sedang hidup. Dan dalam momen itu, sebuah cahaya kecil mulai menyala di balik tirai kebisingan pikiran. Ini bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, melainkan tentang hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa kehilangan pusat batin yang diam dan sadar. Kesadaran spiritual bukanlah kondisi yang tinggi di awang-awang. Ia sangat dekat, sangat nyata. Ia adalah undangan untuk terbangun dari mimpi panjang yang selama ini kita sebut sebagai hidup. Bayangkan sejenak sebuah roda yang terus berputar tanpa henti. Di satu sisi ada pikiran, narasi, asumsi, ingatan, dan harapan. Di sisi lain ada emosi, gelombang perasaan yang muncul sebagai respons. Roda ini bergerak karena satu sisi mendorong sisi lainnya. Pikiran memicu emosi, dan emosi memperkuat pikiran. Begitulah cara ego menjaga dirinya tetap hidup dalam siklus yang tampaknya tak pernah berakhir. Seseorang memikirkan kegagalan masa lalu, pikiran itu memunculkan rasa sedih atau malu. Emosi tersebut kemudian memberi bobot pada pikiran, membuatnya terasa sangat nyata dan penting. Karena terasa penting, pikiran itu diputar kembali, bahkan lebih kuat. Sedih menjadi putus asa, malu menjadi kebencian terhadap diri sendiri, dan roda pun berputar semakin cepat. Dalam kondisi ini, kita jarang menyadari bahwa kita sedang terjebak. Kita merasa sangat benar, sangat nyata, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah gema antara pikiran dan emosi yang saling menyulut. Ini bukan kesadaran, ini adalah keterperangkapan. Kita tidak hadir dalam hidup, kita sedang dikuasai. Ego sangat menyukai pola ini, karena dalam putaran emosi dan pikiran yang berulang, terbentuklah identitas semu. Kita mulai berkata, aku adalah orang yang selalu gagal. Atau, aku tidak layak dicintai, atau bahkan, aku lebih baik dari mereka. Perhatikan, semua itu bukan sekadar pikiran atau perasaan sesaat, mereka adalah bentuk kepemilikan. Ego mengambilnya dan berkata, ini adalah aku. Inilah kepemilikan palsu oleh ego.
pikiran dan emosi yang seharusnya datang dan pergi seperti awan justru dijadikan pondasi bagi konsep diri. Dan karena kita mengira bahwa itu adalah kita mempertahankannya. Kita ulang-ulang narasi itu, kita pelihara luka itu, bukan karena kita suka menderita, tapi karena kita takut kehilangan siapa diri kita tanpa itu. Kesadaran sejati melihat siklus ini, dan tidak langsung percaya padanya. Ia memberi ruang, ia berkata, "Aku merasa marah saat ini, alih-alih aku adalah kemarahan." Perbedaan kecil dalam bahasa itu menyimpan jarak yang sangat besar dalam kesadaran. Di sanalah pintu kebebasan mulai terbuka. Siklus ego akan terus mencoba menarik kita kembali, tapi setiap kali kita memilih untuk mengamati, alih-alih terlibat, roda itu melambat. Dan perlahan-lahan, kita mulai menyadari bahwa kita bukan roda yang berputar, kita adalah ruang sunyi yang mengamatinya. Kesadaran tidak datang dalam bentuk petir yang menggelegar. Ia muncul seperti embun, diam-diam, perlahan, namun membawa kejernihan yang menenangkan. Dan seringkali, titik awalnya adalah momen yang sangat biasa. Rasa jengkel saat mengantri, kecewa karena cuaca, atau kesal terhadap seseorang yang tak menepati janji. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam momen itu. Alih-alih langsung tenggelam dalam emosi, kita menyadari bahwa kita sedang jengkel. Kita melihat kemarahan itu, dan untuk pertama kalinya tidak langsung memeluknya sebagai milik pribadi. Inilah langkah pertama menuju kebangkitan ketika kita mulai mengamati alih-alih menjadi. Mengamati bukan berarti menekan atau menolak, justru sebaliknya, kita mengizinkan emosi hadir tanpa terbawa arusnya. Kita menyaksikan pikiran bergerak tanpa langsung percaya pada isinya. Kesadaran ini menciptakan ruang batin. Di ruang itu, kita bisa bernapas lebih dalam, merasakan keheningan di tengah kegaduhan batin, dan mulai mengenali bahwa tidak semua yang muncul dalam diri harus diikuti. Misalnya, ketika kita merasa marah saat penerbangan ditunda, biasanya pikiran segera berbisik, "Ini tidak adil, aku harusnya sudah sampai. Kenapa mereka selalu lambat?" Dan tubuh pun mengikuti dengan gelisah dan kesal. Tapi saat kesadaran hadir, kita justru bisa melihat narasi itu seperti menonton film. Kita tidak menolak emosi, tapi kita juga tidak larut di dalamnya. Ada jarak yang menyelamatkan. Dalam momen inilah, kesadaran mulai menjadi kekuatan. Ia tidak keras, tidak dramatis, tapi ia mengubah segalanya. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya kita anggap sebagai bagian dari diri, hanyalah gelombang reaksi otomatis. Kita melihat betapa seringnya kita hidup dalam mode respon cepat, tanpa pernah benar-benar hadir. Kebangkitan bukan berarti menjadi sempurna, ia hanya berarti mulai hadir. Hadir di tengah kekacauan, hadir saat ingin melarikan diri, hadir bahkan saat hati ingin menolak, dan dari kehadiran itu, lahir kejernihan. Kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu dalam diri yang lebih dalam dari pikiran dan emosi, sebuah keheningan yang tidak bereaksi, hanya menyaksikan. Inilah titik balik. Kesadaran yang semula hanya kilatan singkat, mulai menjadi cahaya yang menetap. Dan hidup, yang tadinya hanya kumpulan reaksi, mulai terasa seperti sebuah perjalanan yang utuh dan bermakna. Kita tidak lagi sekadar hidup, kita mulai benar-benar terjaga. Di balik setiap reaksi berlebihan, setiap perasaan ingin dipuji, ingin dibenarkan, ingin dianggap penting, ada sesuatu yang diam-diam bekerja keras mempertahankan keberadaannya. Ia halus, sering tak terlihat, namun sangat berpengaruh. Ia adalah ego, suara dalam diri yang berkata, "Ini aku." Tapi siapa sebenarnya aku itu? Ego bukanlah kejahatan, tapi juga bukan kebenaran. Ia terbentuk dari kumpulan ingatan, luka, keinginan, ketakutan, dan pencitraan diri yang kita bangun sejak kecil. Setiap kali kita mengatakan, "Aku adalah orang yang kuat," atau "Aku adalah korban," atau bahkan, "Aku bukan siapa-siapa," itu adalah ego yang sedang bicara, membangun identitas dari narasi. Masalahnya bukan karena ego ada, tapi karena kita percaya penuh padanya.
Kita tidak pernah bertanya siapa yang sedang berbicara dalam kepala. Kita tidak pernah menyadari bahwa ada ruang di balik suara itu. Ego menyamar sebagai diri sejati, dan karena kita tidak pernah mengenali yang asli, kita pun mengira bahwa itu benar-benar aku. Salah satu ciri khas ego adalah ketidaktahuannya bahwa ia tidak sadar. Ia selalu ingin menang, ingin lebih, ingin merasa benar. Ia terus-menerus membandingkan, mengeluhkan, menyalahkan, dan mengklaim. Tapi semua itu dilakukan dari tempat yang sempit, dari ketakutan akan lenyapnya kontrol dan citra diri. Dan yang menarik, kita lebih mudah melihat ego dalam diri orang lain daripada dalam diri sendiri. Ketika seseorang marah dan membela diri, kita bisa berkata, itu egonya. Tapi ketika kita sendiri melakukan hal serupa, kita menyebutnya sebagai alasan yang wajar. Disinilah letak ilusi yang menipu. Ego hidup dari ketidaktahuan kita akan keberadaannya. Ego juga merupakan bagian dari ketidaksadaran kolektif, pola pikir, kepercayaan, dan sistem reaksi yang diwariskan turun-temurun. Kita tumbuh dalam dunia yang menekankan pencapaian, status, dan validasi eksternal. Tanpa disadari, kita pun menyerap dan menjalankan pola yang sama, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Namun, ketika kesadaran mulai hadir, kita bisa mulai melihat bahwa kita bukan suara yang ingin dihormati, bukan pikiran yang ingin dikagumi, bukan luka yang ingin diakui. Kita bukan ego yang terus berkata, aku, dengan suara penuh cemas. Kita adalah ruang sunyi yang menyadari semua itu, yang mengamati tanpa harus ikut terjebak. Semakin kita bisa melihat ego tanpa menghakimi, semakin ia kehilangan cengkeramannya. Dan saat itu terjadi, kita tidak menjadi lebih baik secara egoik. Kita justru menjadi lebih kosong, lebih ringan, lebih hadir. Kita tidak lagi sibuk membuktikan siapa diri kita, karena kita mulai merasakan siapa diri kita yang sebenarnya. Ada momen ketika, untuk pertama kalinya, kita tidak lagi melawan rasa marah, takut, atau sedih, kita hanya mengamatinya. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai aku, tapi sebagai sesuatu yang muncul, ada, lalu perlahan memudar. Saat itulah lahir sesuatu yang baru dalam diri kita, ruang batin. Ruang ini bukan tempat untuk bersembunyi dari emosi, melainkan tempat untuk menampungnya tanpa tenggelam. Ia seperti danau yang tenang, di mana badai tetap bisa datang, tapi tidak lagi menggulung kita ke dasar. Ketika kita mengakui perasaan, tanpa membela, tanpa menyangkal, tanpa membuat cerita darinya, kesadaran pun mulai membuka pintunya. Kebanyakan dari kita terbiasa menjadi emosi. Ketika marah, kita adalah kemarahan itu. Ketika takut, kita menjadi ketakutan itu. Kita melebur bersama reaksi, dan dalam peleburan itu, kita kehilangan keheningan. Tapi ketika kita mulai mengamati tanpa menjadi, kita menciptakan jarak yang sehat, jarak yang tidak memisahkan tapi membebaskan. Emosi tetap hadir, dan tidak ada yang salah dengan itu. Rasa kecewa, sedih, atau terluka bukan musuh. Mereka adalah bagian dari pengalaman manusia. Tapi kini kita hadir sebagai saksi, bukan korban. Kita tidak lagi berkata, aku adalah luka ini, tapi ada luka di dalamku, dan aku melihatnya. Dan dalam pengamatan itu, muncul satu kekuatan yang sangat dalam, penerimaan. Penerimaan bukan berarti pasrah atau menyerah pada penderitaan. Ia adalah keberanian untuk berkata, inilah kenyataannya saat ini, dan aku hadir bersamanya. Penerimaan membawa kita ke inti dari saat ini, ke momen yang tidak lagi dilawan, tapi dipeluk. Ketika kita menerima, kita tidak lagi menolak realitas. Kita tidak lagi ingin mengubahnya sebelum kita benar-benar melihatnya. Dan dari situ, keselarasan dengan momen sekarang mulai tumbuh. Kita merasa lebih ringan, lebih jujur, lebih utuh. Kita mulai merasakan bahwa apapun yang muncul dalam hidup, bahkan yang menyakitkan, tidak lebih besar dari ruang yang kita miliki untuk menyadarinya. Ruang ini bukan sesuatu yang harus kita ciptakan, ia selalu ada. Tapi selama ini ia tertutupi oleh kebisingan, reaksi, dan pencarian tanpa henti. Saat kita berhenti menjadi,
dan mulai mengamati, ruang itu pun terbuka, seperti langit yang kembali terlihat setelah awan bergeser. Dan di dalam ruang itu, kita menemukan sesuatu yang tak tergoyahkan, yaitu kehadiran. Sebuah pondasi yang tidak dibangun dari narasi, tapi dari diam. Dari pengamatan, dari kesadaran yang melihat segalanya, tapi tidak melekat pada apapun. Selama ini, banyak dari kita hidup dengan membawa satu koper tak terlihat, berisi cerita-cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang pernah terjadi, dan apa yang orang lain katakan tentang kita. Cerita-cerita ini membentuk sebuah gambaran, dan gambaran itu kita sebut aku. Kita percaya bahwa identitas kita adalah hasil dari pengalaman masa lalu, luka yang belum sembuh, atau keberhasilan yang kita raih, tapi benarkah itu kita? Ketika kita mulai hadir sebagai kesadaran, bukan sebagai narasi, kita pelan-pelan mulai menyadari bahwa yang kita anggap sebagai aku ternyata hanya potongan-potongan pikiran yang berulang. Seperti gema yang terus diputar ulang oleh ego, narasi itu membentuk dinding tipis yang membatasi siapa kita sebenarnya. Identitas sejati tidak muncul dari cerita tentang diri. Ia muncul dari keheningan yang mengamati cerita itu. Ia bukan suara dalam kepala, melainkan kesadaran yang menyadari suara itu. Dan dalam keheningan itu, kita mendapati sesuatu yang tak pernah berubah, meski pikiran terus berganti, kehadiran yang hening, luas, dan damai. Bayangkan sejenak, kita sedang duduk dalam diam, pikiran lalu datang, tentang pekerjaan, tentang seseorang yang menyakiti kita, tentang masa depan yang belum jelas. Tapi kemudian, kita melihat pikiran itu datang dan pergi, seperti awan lewat di langit. Dan kita bertanya, siapa yang sedang melihat ini semua? Pertanyaan sederhana itu membuka pintu, bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang tidak berubah, tidak terguncang, tidak melekat. Itulah aku yang lebih dalam. Aku yang sejati tidak membutuhkan pengakuan, pembuktian, atau gelar. Ia cukup dengan menjadi. Ia hadir di balik peran yang kita mainkan, di balik luka yang kita sembuhkan, di balik pencarian yang tak kunjung selesai. Ia adalah sumber ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi dari kesadaran itu sendiri. Ketika kita hidup dari tempat ini, dunia tidak lagi menjadi panggung untuk membuktikan nilai diri. Kita tidak lagi menjadi tawanan narasi tentang siapa kita seharusnya. Kita menjadi bebas, bebas untuk merasakan tanpa harus melekat, bebas untuk menjalani tanpa harus mengendalikan. Dan dalam kebebasan itu, kita menemukan kekuatan yang paling sejati, menjadi diri yang hadir, apa adanya, tanpa syarat. Identitas sejati bukan apa yang kita pikirkan tentang diri kita, ia adalah kesadaran itu sendiri, diam, dalam, dan penuh penerimaan. Bukan cerita yang kita bawa, tapi cahaya yang selalu ada, bahkan saat semua cerita telah usai. Kesadaran bukan tujuan akhir, ia adalah pintu masuk. Banyak orang membayangkan bahwa begitu kita sadar, maka semua masalah lenyap, emosi tenang, hidup jadi mulus. Tapi justru sebaliknya, saat kesadaran mulai tumbuh, kita mulai benar-benar melihat realitas yang selama ini tertutup kabut. Dan itu bukan selalu nyaman, tapi sangat jujur. Kesadaran adalah cahaya pertama di ruangan gelap. Ia tidak menghilangkan isi ruangan, tapi membuat semuanya terlihat. Kita mulai melihat luka lama yang belum sembuh, pola reaksi yang berulang, keyakinan yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Tapi yang paling penting, kita mulai melihat bahwa semua itu bukanlah inti dari siapa kita. Inilah awal dari kebangkitan, bukan ekstasi spiritual, tapi kehadiran yang sederhana. Saat kita tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis, saat kita bisa diam sejenak sebelum bertindak, saat kita mendengar pikiran kita tanpa langsung percaya padanya, maka sesuatu yang dalam telah mulai berubah. Kita tidak lagi hidup sebagai gema dari masa lalu, tapi sebagai kehadiran di saat ini. Dan kesadaran itu, seperti benih yang hidup, akan tumbuh bila terus dipelihara. Setiap kali kita hadir, penuh, tanpa tergesa, tanpa ingin kabur dari apapun, kesadaran itu mengakar lebih dalam. Ia menciptakan ruang, dan dari ruang itu muncul kejernihan, welas asih, dan pilihan yang bebas dari keterpaksaan.
Pikiran dan emosi tetap ada. Mereka bukan musuh, tapi bagian dari keberadaan. Namun kini, mereka bukan lagi pusat dari identitas. Kita tidak lagi berkata, "Aku adalah kemarahan ini," tapi ada kemarahan yang hadir, dan aku menyadarinya. Di titik inilah, penderitaan tidak lagi menjadi rantai, melainkan jendela. Karena dalam pengamatan yang jujur dan hadir, kita menemukan kekuatan untuk tidak bereaksi, tapi merespons dari kedalaman. Perjalanan ini bukan soal menjadi sempurna, melainkan menjadi sadar. Dan semakin kita hadir, semakin kita merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih luas dari apa yang bisa dipikirkan. Sebuah kedalaman yang tidak dibuat-buat, sebuah diam yang tidak kosong, tapi penuh. Penuh kehidupan, penuh makna, penuh cinta. Kesadaran yang mendalam bukan akhir dari pencarian, ia adalah awal dari kehidupan yang sejati. Bukan kehidupan yang hanya dijalani, tapi yang benar-benar dihadiri, dengan mata terbuka, hati yang tidak menolak, dan jiwa yang mengenal kedamaian, bukan dari luar, tapi dari dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.